Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku yang soleh dan solehah, beserta ayah dan bunda yang sedang mendampingi. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu, sehingga tayangan ini tidak melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah, bersama orang tua, mungkin ayah dan bunda yang sedang mendampingi. Kali ini kita bertemu lagi dengan Pak Nurin. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kejujurannya sampai beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar Al-Amin, diberi gelar oleh masyarakat sekitar, masyarakat kota Mekah saat itu. Kalau misalnya kalian lupa dengan videonya, bisa nanti dilihat di sebelah kanan atas di layar ini ya. Nanti Pak Nurin berikan alamatnya video yang kemarin. Oke anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa anak-anak? Kelanjutannya kemarin. Nah, setelah mempelajari sikap jujurnya Nabi Muhammad, kita wajib meniru ya, mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ada pada layar ya. Ini video yang kemarin yang ada di layar kalian ini, video yang kemarin. Kita harus mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keuntungannya, keuntungannya, manfaatnya, hikmahnya kita bersikap jujur. Yuk kita belajar bersama ya. Keuntungan bersikap jujur. Ananda semua, anak-anakku yang soleh-solehah, menjadi orang jujur itu banyak keuntungannya. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi orang tua dan guru, dan punya banyak teman. Jujur akan membawa kebaikan. Misalnya, apabila ada anak kehilangan barang yang dicintai, lalu ia mengumumkan kepada teman-temannya, ternyata barang yang hilang itu diamankan oleh salah seorang teman, yang kemudian menghampirinya dan berkata, "Wahai kawan, ini barangmu yang kau cari, lain kali hati-hati ya." Apa yang dirasakan oleh seseorang yang hilang barangnya itu? Pastilah hatinya senang. Teman-teman yang lain juga senang kepada yang menemukan dan mengembalikan barang kepada pemiliknya. Akibatnya, ia juga akan disukai oleh kawan-kawannya karena kejujurannya itu. Sebaliknya, di kisah yang lain, bagaimana kalau ada seseorang menemukan barang berharga milik orang lain, lalu ia diam saja dan menyembunyikan? Sifat orang yang seperti itu tidak mulia. Dimanapun dan kapanpun, aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah,
aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Kali ini Pak Nurin akan memberikan sebuah kisah ya. Ada sebuah kisah ini, sebuah cerita. Judulnya Anak Jujur, Anak yang Hebat, dari buku yang Pak Nurin ambil di PAUD Kemendikbud.go.id. Pagi itu, Miko meminjam buku cerita Melan. Nanti sore aku kembalikan bukunya. Jangan sampai rusak ya, ini buku kesukaanku, kata Melan. Miko, bukunya jangan sampai hilang, kata Melan. Jangan khawatir Melan, aku akan jaga bukunya. Di perjalanan, Miko bertemu dengan teman-temannya yang sedang bermain apa itu? Bermain sepak bola. Asik nih main bola dulu. Yonas, aku ikut main boleh? Kata Yonas. Ayo Miko. Aku simpan buku ini dulu ah. Lalu Miko menyimpan buku di balik batu. Mereka pun asik bermain bola. Ayo Yonas, ambil bolanya. Bolanya dariku, kata Miko. Sementara itu, seorang anak melihat buku yang tergeletak. Wah, masih bagus bukunya. Bisa dibaca-baca di rumah. Menjelang siang, Miko dan teman-teman selesai bermain bola. Miko, besok bermain lagi ya. Oke, kata Miko. Kemudian Miko kebingungan. Hah? Bukunya hilang. Miko mencari bukunya yang tadi ditaruh di sekitar batu itu ternyata sudah tidak ada. Miko kebingungan itu. Menjelang sorenya, malah bertemu. Miko bertemu dengan siapa itu? Milan. Miko, mana buku ceritanya? Kata Miko. Di rumah. Aku belum selesai membacanya. Ayo kita ke rumahmu mengambil bukunya, kata Milan tuh. Wah, si Miko bingung. Dia tahu dalam hatinya, waduh, kan udah hilang. Sudah hilang, sementara dia ngakunya ada di rumah. Nah, seperti ini termasuk bohong atau tidak? Bohong ya? Jujur atau tidak? Iya, tidak jujur. Waduh, gawat, bisa ketahuan kalau bukunya hilang. Padahal ngakunya kan ada di rumah. Kemudian Miko, aku akan berusaha mencari bukunya sampai ketemu. Ada apa Miko? Kata Milan. Kamu kenapa? Tapi kemudian Miko dengan semangat ya, dia mengatakan dalam hatinya, lebih baik aku berterus terang. Aku harus jujur pada Melan. Sebenarnya Melan, bukunya hilang Melan. Apa? Itu kan buku kesukaanku. Melan pun menangis terseduh-seduh. Maaf Melan, aku akan mencarinya. Tiba-tiba ada seorang anak ini yang tadi menemukan buku ya. Masih ingat tadi ya? Bukumu ya? Ini aku kembalikan. Akhirnya, Miko, bukuku sudah ditemukan. Wah, yang menemukan bukumu itu anak yang jujur. Nah, pernah tidak terjadi seperti itu terhadap kalian? Di sekolah ya, di lingkungan rumah. Kehilangan sesuatu, yang menemukan kemudian mengembalikannya. Berarti anak yang jujur. Yang kehilangan juga pasti bahagia, iya senang. Anak yang jujur dan selalu berkata benar berarti anak yang hebat. Coba kita bersama-sama dibaca ini ya. Anak yang jujur dan selalu berkata benar berarti anak yang hebat. Anak yang apa? Hebat. Iya, kalian harus bisa ya menjadi anak yang jujur ya. Iya, kita kan mencontoh pada siapa tadi? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang manfaatnya nih, kenapa kok kita harus berlaku jujur, tidak pernah bohong? Manfaatnya perilaku jujur ya. Perasaan dan hati kita akan terasa tenang. Iya, karena jujur, tidak bohong.
mendapat keberkahan dalam usahanya, dalam belajarnya, diberkahi oleh Allah. Belajar pun cepat hafal, bisa cepat paham. Yang ketiga, mendapat pahala seperti pahala orang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala yang besar nih dari Allah. Yang keempat, selamat dari bahaya. Harusnya dia terjatuh misalnya, tapi diselamatkan oleh Allah. Karena apa? Karena dia hatinya jujur, dijamin masuk surga. Amin ya robbal alamin. Yang keenam, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa Rasulnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang apa hikmahnya? Kalau tadi manfaatnya ya. Sekarang hikmahnya, keuntungannya kita berperilaku jujur apa? Ini satu, memperluas pergaulan. Orang yang jujur akan mudah bergaul dan akan disenangi banyak orang. Iya, banyak temannya. Temannya suka dengan dirinya. Kalau orang yang jujur pasti temannya banyak. Yang kedua, menjadikan masyarakat hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Lingkungannya, lingkungan rumahnya, lingkungan sekolahnya pasti aman dan tentram. Kalau misalnya semuanya bisa berperilaku jujur. Sehingga saling peduli, saling percaya satu dengan yang lainnya. Tidak saling curiga terus, tapi saling percaya. Yang ketiga, mendapat ridho, mendapat izin, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah sudah ridho kepada hambanya, Allah ridho kepada kalian, maka kalian akan dianugerahi rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apapun insya Allah pasti segera dikabulkan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya ini, insya Allah aku bisa. Berilah tanda centang di kolom ya atau tidak. Kita buat saja ya, kita kerjakan bersama. Nomor 1, aku yakin bersikap jujur akan membawa kebaikan. Kalau orang yang jujur berkata apa adanya, tidak pernah berbohong, apakah akan membawa kebaikan? Pasti. Berarti jawabannya yang mana? Ya atau tidak? Iya. Nomor 2, aku berusaha selalu jujur kepada siapapun. Kalian selalu jujur kepada siapapun? Tidak pilih-pilih? Iya. Nomor 3, aku yakin bersikap jujur menjadikan pikiran tenang. Pikiran tenang tidak kalau jujur. Orang yang berbohong, pikirannya tidak tenang. Karena apa? Akan menutupi kebohongannya kembali dengan kebohongan yang baru, terus sehingga dia pikirannya tidak tenang. Berarti kalau orang yang jujur, pikirannya tenang tidak? Ya atau tidak? Ya. Baik anak-anakku, untuk pertemuan pada kali ini kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila tayangan ini bermanfaat kepada kalian, bisa membantu belajar kalian, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman yang lain sehingga teman-teman kalian bisa belajar bersama seperti kalian ini bersama Pak Nurin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.